Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ay ba'da tahiyah wa qur rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni mukhraja syirki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan tentang asnaf zakat, ya. Jadi dalam istilah zakat ada yang disebut dengan muzaki, ada mustahik. Kalau muzaki itu artinya orang yang mengeluarkan zakat, itu namanya muzaki. Kalau mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat dengan infak sodakoh tentu berbeda. Kalau infak, sodakoh itu yang menerima siapa saja atau hibah sebetulnya lebih bebas, ya. Akan tetapi kalau zakat ini karena bersifat wajib, maka ada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, ya. Yang disebut dengan istilah asnaf zakat. Jadi asnaf zakat adalah golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, disebutnya asnaf zakat, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu, pastinya yang disebut dengan sodakoh, yang dimaksud dengan sodakoh di sini adalah sodakoh yang wajib, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Karena menurut ulama sodakoh itu ada dua macam, ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Yang wajib adalah zakat fitrah dan zakat mal, yang sunnah adalah infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang pertama yang termasuk asnaf zakat di dalam ayat ini adalah lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir. Nah, siapa orang yang fakir? Yang dimaksud dengan orang yang fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Itu disebut orang yang fakir. Golongan yang kedua disebut wal masakini dan orang-orang miskin, ya. Wal masakini bukan masakin ini awas. Wal masakini dan orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Yang dimaksud dengan orang miskin dalam Islam adalah orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya belum memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Contoh, kebutuhan dalam keluarga, misalkan satu bulan itu menghabiskan 3 juta. Dia sudah bekerja dan hanya mendapatkan gaji satu bulan itu hanya 1,5 juta. Artinya apa? Belum cukup, kan? Yang seharusnya 3 juta ini hanya mendapatkan 1,5 juta. Nah, itu disebutnya orang miskin. Yang ketiga asnaf zakat itu adalah wal amilina 'alaiha, ada yang disebut dengan amilin. Siapa amilin itu? Orang yang mengurus zakat, ya. Makanya biasanya di tingkat ke-RT-an ada UPZ, unit pengumpul zakat. Dari mulai ke-RT-an, kemudian RW, desa biasanya ada, ya. Ada UPZ, termasuk di sekolah kita pun ada UPZ, unit pengumpul zakat. Dan sudah di SK-kan oleh Baznas Kabupaten Cianjur. Dan itu sudah resmi berhak menerima infak ataupun zakat dari warga yang ada di sekolah ini, ya. Itu disebut dengan amilin. Jadi amilin itu orang yang mengurus zakat, yang menerima zakat,
kemudian menghitungnya, dan juga mendistribusikannya. Itu disebut dengan apa? Amilin. Golongan yang keempat yang termasuk asnaf zakat itu adalah wal muallafati qulubuhum. Orang yang dibahagiakan hatinya. Siapa mereka? Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu boleh menerima zakat. Contoh, ada seorang yang asalnya kafir misalkan, kemudian hari ini dia masuk Islam. Otomatis kan mu'allaf. Nah, nanti ketika pembagian zakat oleh panitia, oleh amilin, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Ya. Karena dia statusnya sebagai mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, disebutnya mu'allaf. Tapi tentu ada ketentuan tertentu sebetulnya. Masa udah 10 tahun masih jadi mu'allaf ya. Ya kalau baru 1 tahun lah wajar gitu ya. Ini udah 10 tahun masih jadi mu'allaf, itu agak kurang wajar ya. Bukan kurang ajar, kurang wajar. Kemudian yang selanjutnya wafir riqabi, ya. Golongan yang kelima, ya, itu disebut riqab. Siapa riqab itu? Hamba sahaya atau budak belian, itu berhak menerima zakat. Zaman dulu banyak ya. Salah satu contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Itu asalnya riqab, tapi dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam Islam ada yang disebut dengan riqab, tapi pada kenyataannya banyak misalkan pelanggaran-pelanggaran yang kifaratnya adalah membebaskan hamba sahaya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ada yang disebut wal gorimina, disebut gorimin. Siapakah gorimin? Gorimin adalah orang yang memiliki hutang, tetapi fi ghairi maksiatin, hutangnya bukan dalam kegiatan maksiat. Ya. Contoh, kamu punya hutang, iya, berapa? 500 juta. Kenapa? Saya judi, Pak. Nah, itu tidak bisa dikasih zakat. Ya. Tapi contohnya yang lain. Pak, saya punya hutang berapa? 10 juta. Apa? Beli semen, Pak. Buat apa? Bangun masjid misalkan. Nah, itu boleh masuk dalam gorimin. Ya. Jadi gorimin itu orang yang memiliki hutang di jalan Allah dan bukan dalam kegiatan maksiat, ya. Yang ketujuh, wa fi sabilillahi, yaitu orang yang berada di dalam jalan Allah, disebutnya sabilillah. Makanya ada guru ngaji, ada santri yang memperdalam ilmu agama, itu bisa dikatakan sabilillah. Ya, orang yang berada di jalan Allah. Dan yang terakhir itu wabnis sabili, disebut ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil? Orang yang sedang di dalam perjalanan. Contoh, Ahmad pergi kemana? Ke Jombang, Pak, Jawa Timur. Tengah-tengah perjalanan misalkan uangnya hilang, kebetulan ada pembagian zakat. Nah, ketika dia diberikan zakat, itu boleh, namanya ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ya. Itu faridatan minallah, bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi kesimpulannya ada 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fuqara, yang kedua masakin, yang ketiga amilin, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gorimin, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Itulah 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya. Dan kita kalau misalkan kebetulan tahun ini kita yang menerima zakat, mudah-mudahan tahun depan kita bisa memberi zakat. Karena al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan
di bawah. Ya. Jadi mudah-mudahan ada peningkatan, dan zakat ini adalah salah satu ibadah sosial. Ketika mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Allah menyuruh kita untuk mengatur hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan juga hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Kalau ibadah mahdoh hubungannya langsung dengan Allah. Kalau ibadah goir mahdoh, ibadah yang ada kaitannya dengan sesama makhluk. Ya, insya Allah dengan berbagi kita akan mendapatkan keberkahan, baik itu keberkahan pada diri kita ataupun keberkahan pada harta kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.